Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kita akan memperbincangkan satu hal yang mungkin pernah kita dengar, tetapi secara detail kita tidak atau belum mengetahuinya, yaitu karang panas. Apa karang panas? Tetua kita seringkali menyatakan, wah itu karang panas. Itu tanda-tanda bahwa pekarangan kita panas. Bahwa itu adalah tanda-tanda bahwa kita harus melakukan sesuatu agar terhindar dari berbagai bencana. Oleh karena itu, mari kita dengarkan perbincangan hari ini, karena saya sudah mengundang dua narasumber. Yang pertama, Ide Bagus Arsana saking Griya Mayun Buduk. Narasumber kedua tidak lain adalah Ide Made Winir. Ya, yang bersangkutan berasal dari Griya Suweto Lombok. Jadi kedua narasumber ini akan saya ajak memperbincangkan persoalan karang panas. Tu Haji berdua, apakah karang panas itu? Ya menurut definisinya kira-kira mangda kita semua tahu gitu ya. Nggih, terus sang sira yang akan. Iya, betul. Bahwasanya agama Hindu yaitu mengenal ajaran Trihita Karanga. Jadi bagaimana hidup itu harmonis dengan Tuhan, harmonis dengan sesama, harmonis dengan alam lingkungan. Nah, salah satu penyebab tidak harmonisnya ya ini adalah lingkungan alam itu sendiri yang sering kita dengar dengan nama karang panas. Ketidakseimbangan hubungan dengan lingkungan. Betul. Jadi bagaimana karang panas ini adalah sesuatu yang diyakini akan berdampak kepada penghuni, ya, berdampak negatif kalau karang panas itu. Nah, ini penyebabnya tentu banyak. Nanti kita akan bahas dulu ciri-cirinya. Setelah itu baru penyebab, akibat, serta bagaimana cara berubahnya. Iya, itu karang panas. Jadi Tu Haji Arsana, apa bisa ya diidentifikasi kira-kira apa saja ciri-ciri dari karang panas punika? Terus semua didian tuh tinggalah menawi teh ring sejeronan ciri kalau dilihat daripada kehidupan ya sudah pasti adalah biasanya ditandai dengan ketidakharmonisan di dalam keluarga. Ya. Tentunya di dalam ketidakharmonisan ini pasti ada pertanda-pertanda sebelum kejadian tersebut. Satu contoh di dalam beberapa sastra juga disampaikan seperti dalam tutur Praweso, tutur Kedur Mangala, Asapunika Talar Bama Kertih. Bahkan yang lebih tinggi adalah dalam tutur Lebur Sangse. Di mana pertanda itu biasanya dimulai benten Keraja Bayo, utawi ada darah di sekitar rumah tercecer tanpa sebab. Oh iya. Itu pertanda pasti. Darah apa? Pokoknya darah. Pokoknya darah. Oh iya. Entah itu darah binatang atau darah manusia, yang jelas niki kita tidak ketahui apa sebabnya. Apa sebabnya tahu tercecer. Dan itu memang sering terjadi kadang-kadang untuk karang-karang panas. Atau yang kedua misalnya menten kita memelihara binatang nih, seperti anjing, atau bahkan di Bali mungkin banyak yang memelihara babi. Semestinya binatang-binatang ini kan tidak memiliki satu anak ataupun rupa yang berbeda. Namun pada saat karang panas ini jadi cuman beranak satu, bahkan anaknya pun beda rupa. Salah rupa, salah wetu. Nah, ini juga pertanda, sebagai pertanda adalah karang panas. Ada lagi? Nah, selain itu kadang-kadang ada keinginan pemilik rumah ribut tanpa sebab, bahkan sampai terjadi pertumpahan darah,
ataupun sampai mengakhiri hidupnya. Niki juga itu karang tanah panas. sudah termasuk dalam. Kalau misalnya ada semut, sidam atau lulut, nah Itu juga dimasuk ke dalam kelulut bayo. Nah, ini juga pertanda di dalam pekarangan itu ada lulut. Nah, niki juga termasuk di dalam karang panas. Itu aja. kalau misalnya rumah pernah terbakar atau kebakar, Ternyata di dalam kegeni bayo juga disebutkan ada kebakaran di dalam rumah, mungkin ada penyebabnya ataupun tidak ada penyebabnya, pasti ini juga dimasukkan ke Disebut. dalam karang panas itu Haji. wow, begitu luas ya. Yang dimaksud karang panas, Betul. yang harus diwaspadai. Betul. Ya. Ya. Lalu apa sebabnya? Banyak sebenarnya ciri-ciri. Iya, iya, lurus. Pertama tadi udah darah, cecer, kemudian udah ada lulut. Lulut udah ada 4, udah ada lulut emas, lulut selaka, lulut temaga, lulut besi kan. Oh, 4 jenis ya? 4 jenis lulut. Nah, ini ada alu-ayu. Ya, kalau lulut. Nah, kemudian ada apa namanya? Asap tanpa ada api dalam pekarangan itu muncul seperti mesawang asap. Kemudian ada juga buta salah betul tadi. Ya, ini adalah ciri-ciri bahwa pekarangan itu atau karang itu adalah panas. Ya. Nah, tentunya dari ciri-ciri ini Begawan Duru Resi sudah memberikan pada umat manusia agar selalu tangar, Waspada gitu sehingga ya. harus dilaksanakan yang namanya nanti upekar pengeruatan. Nah, penyebabnya juga banyak. Nggih. Ya, pertama penyebabnya itu adalah karena alam tadi, Ya. bahwa tempatnya memang demikian. Nanti ada yang namanya karang suduk angge, karang tibunyinya kan. Iya, Karang iya. banyak itu karena alam. Kemudian tadi penyebab yang kedua adalah karena manusia. Ulah manusia. Manusia. Pertama disebut oleh manusia seperti tukang. Tukang mungkin salah ukur, ada sukat-sukat yang harusnya ditaati ternyata salah dalam ukur. Nanti ini juga akan menyebabkan karang panas. Kemudian tadi seperti Haji bilang bahwasanya kalau nantinya karang ini misalnya ada bekas sandar kilat, sangat petir, itu juga menyebabkan Karang itu panas. Ya. Kemudian manusia sakti lagi adalah ketika mungkin dulu leluhurnya itu siapa, Balian misalnya itu menaruh tumbal, nah kemudian tidak ada yang putir. Nah ini juga akan menyebabkan Dapat karang menyebabkan panas. menjadi karang panas Itu gitu. sebab-sebab ini juga banyak dan dampaknya nanti juga akan luar biasa. Seperti tadi dampak akan cekcok tanpa sebab sering terjadi perkelahian dalam rumah tangga. Kedua, rezekinya seret. Ketiga, ketika dia sakit ini mencari obat susah. Sakit-sakitan terus karogan itu. Ya karena tadi banyak dari ciri gitu karogan itu seperti ada lulut tadi. Kemudian ada juga wong bayi, misalnya ada jamur Ya. tumbuh di dalam rumah itu kawong bayi juga menyebabkan sakit-sakitan. Bahkan yang terberat akibatnya adalah bisa dalam rumah tangga itu salah pati atau ngulah pati. Ulah pati. Nah ini yang sering terjadi salah paham, bukan karena salah pati menyebabkan karang panas, tapi karena karang panas lah menyebabkan yang perilaku seperti akibat itu. salah Iya, pati. iya, Itu harus iya, diwaspadai. iya. Kita menemukan begitu banyak tanda-tanda bahwa sebuah karang panas itu sering kali didahului oleh sejumlah tanda dan Tanda sebab. ciri ya. Ya, jadi tanda begini sebabnya begini. Dan itu harus diantisipasi. Lalu kalau misalnya kita tahu bahwa ciri-ciri sudah ditunjukkan, lalu kita abai, kira-kira bisa berakibat seperti apa ya, Tuh Haji? Oke, Tuh Haji Arsana ya. Menawi kalau dari petanda itu karena alam biasanya yang ada di sekeliling kita, baik itu tumbuhan, baik itu Binatang. patik wenang atau binatang
peliharaan yang kita ini ataupun dalam kehidupan kita sendiri sudah diberikan pertanda seperti itu, namun kita ignore atau kita abaikan. Kita abaikan. Nah, Atau diabaikan maksudnya begini, mungkin bukan sengaja tapi karena tidak tahu. Kalau di dalam konteks sastranya disebutkan kalau itu kejadiannya sudah diberikan pertanda sampai 40 hari, itu kita tidak lakukan suatu apapun, tindakan apapun seperti pecaruan yang sifatnya kecil, nanti akan menagih biaya atau caru yang lebih besar. Karena akibat-akibat ini pasti akan terjadi. Seperti ada keinginan serta-merta tahu-tahu pengen mengakhiri hidupnya. Nah itu kan akibat-akibat daripada pertanda ini yang kita abaikan. Atau bahkan terjadi secok aja, seperti tadi disampaikan, rezekinya kok seret nih, atau kok dirundung sakit aja. Iya. Tapi maksudnya rezeki seret itu kan kita sudah berusaha, tidak dapat apa juga kan, kira-kira empty gitu. Artinya usaha dengan hasil itu tidak seimbang. Tidak seimbang. Biasanya kan hasil usaha tidak akan mengganti hasil kan gitu Haji. Namun niki kebalikannya. Kita udah berusaha maksimal, namun hasilnya minimal. Nah, itu yang terjadi. Nah, makanya kalau ada pertanda-pertanda seperti itu, segera kita harus lakukan pecaruan hal yang kecil lah dulu, sehingga ini semua akan bisa dinetralkan. Para pemirsa yang budiman, tadi sudah dijelaskan bahwa karang panas itu ditandai dengan sejumlah ciri-ciri. Tentu setelah dieksplor juga disebabkan oleh beberapa sebab. Jika kita menemukan, mengalami, maka seharusnya kita segera melakukan sesuatu untuk menghindari akibat yang lebih buruk. Tuh Haji, Arsana dan Ida Madewi ini, kira-kira apa yang harus dilakukan ketika kita menghadapi persoalan-persoalan seperti itu? Misalnya yang dalam waktu pendek, tadi disebutkan sebelum 40 hari. Ya, apa yang harus dilakukan agar kita tidak memperoleh resiko yang lebih besar? Dan selanjutnya apa yang harus dilakukan? Durusan. Pertama tergantung pada ciri. Ciri pertama, kalau itu seperti lulut misalnya, ada asap, darah kececer, ya, ini caru. Menggunakan namanya caru Jigremayu. Jadi itu selama 40 hari, itu 1 bulan 7 hari, itu jangka waktunya harus dilaksanakan caruan untuk meruat. Nah, apabila karena alam, memang lingkungan seperti itu, seperti ada karang gerah misalnya, karena nyapit pura, kali banjar, nggak mungkin dipindahin pekarangannya gitu. Kemudian ada karang sandang lawe yang berhadapan pada angkul-angkul dengan saudara, leking dengan tetangga. Nah ini di samping caru tadi perlu membangun pelinggih. Namanya pelinggih Indra Balaka. Nah, kenapa Indra Balaka? Karena Betara Indra umur ya, karena posisi karang seperti itu, sehingga meninggalkan rencang itu. Kala Indra, kala Desti, kala Maya, sana tempatkan. Tapi kalau sudah karang tenget, karang dengan, maka pelinggih yang dibangun di samping caru adalah Durga Maya, atau dengan memberi batas pada tembok penyengker dengan pura, membuat lorong kecil. Nah, itu margi kecil, sehingga itu akan terhindar. Nah, termasuk juga yang suduk angge ya, karena umbak rurung itu harus Indra Balaka yang harus didirikan, itu yang disebut dengan Padma Capah, Padma Handap. Nah, itulah tempat beliau agar mengraksa kembali sehingga kita tidak akan kebaya oleh pengaruh karang panas tadi. Karena itu kalau udah pelinggih kita akan sering aturan subuh aturan ya. Caru itu mungkin ketika ada muncul tanda-tanda tadi. Jadi saya kira langkah pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pecaruan. Ya, semampunya. Jigremayu.
Ya, jika tanda-tanda karang panas didahului dengan ciri itu tadi, lulut. Ya, mungkin ada Tuh Haji. Lulut niki juga ada dua. Ya, kalau emas sama selake itu dipapag ya. Mapa kenapa? Karena lulut emas sama selake niki adalah untuk dipapag, kemudian dibuatkan dia pelinggih daksina pelinggih. Emas ditempatkan di kelumpu, kemudian yang selake ini ditempatkan di gedong artu. Nah, sementara lulut besi sama lulut temaga ini di larung ke segara. Baru dibuatkan juga caru di geremayu. Ya, prinsipnya adalah jika kita mengalami hal yang seperti itu, maka lakukan pecaruan. Kan kira-kira begitu. Terus barangkali Titiang menambahkan dari apa yang disampaikan Iwawu terkait dengan pecaruan. Karena di dalam sastra tutur bama ketih itu disebutkan patut sedang ada ngentasi kang buta. Nah, niko perciri-ciri niki semestinya kita mengadakan ngentas perwatan daripada buta yang ada di lingkungan rumah. Karang, seperti yang disampaikan, memang sang buta jigra mangsa ini sudah membuat rumah di pekarangan kita, sehingga itu yang memberikan dampak negatif, tidak baik terhadap pekarangan, sehingga itu ngewetuang panas. Nah, pengentas niki lah, karena secara filosofi setelah kita entas atau kan ruat mereka, para buto ini, mereka akan berterima kasih, justru akan membantu kita di rumah. Jadi nah, dibaikin ya. Ya, dibaikin. Karena konsep kita kan menyeimbangkan. Di saat mereka sengsara, kita mampu mengangkat derajat mereka untuk lebih meningkat lagi, mereka akan ada rasa terima kasih. Akan dibantulah kita secara niskala juga. Iya. Bapak Ibu sekalian, kita telah mendapatkan satu jalan keluar. Bahwa ketika kita mengalami karang panas, maka tadi sudah disebutkan lakukan pecaruan. Tapi masa tiba-tiba langsung mecaru? Apakah ada langkah yang lebih sederhana dari mecaru sehingga dalam waktu singkat, sesingkat-singkatnya kata proklamator ya dapat kita lakukan? Itu aja Arsana gimana ya? Sebelum kita melangkah ke upakara yang lebih besar, di dalam kita menetralisir situasi-situasi yang pertanda karang panas, kita bisa dengan segahan atau laban. Di mana konteksnya tergantung daripada di mana ditemukan atau dan jenisnya apa. Satu contoh, kalau ada orang sakit, gering, sangkanen desti, aniki ring kanda 4 sehari tanpa sastra disebutkan mesegah pun itu cukup mampu untuk menetralisir kondisi-kondisi seperti ini. Itu salah satunya. Sehingga sebelum mecarung mesegah mesegah. Tingkatan selain mesegah, malih yang lebih besar lagi adalah laban atau sega mereka. Artinya ajangan-ajangan nasi yang dibentuk seperti rangno, wong-wongan. Nah, niki juga adalah sebagai dasar penyomyo, penetralisir daripada hal-hal yang sifatnya negatif. Jadi tidak harus ujuk-ujuk langsung mecaru besar, apalagi besar ya. Tapi ada tahapan yang memungkinkan. Disinilah letak fleksibilitas dari agama kita. Jadi mesegah alit dumun atu betara ya niki wentan keberbahan titiang mesrano antuk segahan malah titiang nyomyo gitu. Pegingsir dumun benjang yang sampun galah becek titiang akan melaksanakan yang lebih besar. Kira-kira kan seperti itu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang budiman, kita telah mendapatkan garisnya bahwa karang panas itu selalu ditandai dengan beberapa ciri. Ya, ketika kita menemukan di pekarangan kita ciri-ciri yang dimaksud, maka lakukan sesegera mungkin
langkah-langkah, misalnya melakukan segahan yang paling kecil sampai jika memungkinkan waktunya baik dan secara ekonomi juga memungkinkan kita melakukan caru. Saya kira ini efektif untuk mengatasi hal-hal yang menunjukkan ketidakseimbangan relasi kita dengan lingkungan kita. Saya kira ini, Bapak Ibu sekalian, karang panas adalah sesuatu istilah yang menakutkan, tetapi dia selalu dapat diatasi dengan niat sebaik kita. Semoga umat kita tercerahkan dengan perbincangan ini. Terima kasih. Kita akhiri dengan Rama Santi. Om Santi 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 Om.